Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ngata Pradesa Putra. Nama saya Muhammad Saraji. Nama saya Keiko di Costa Afido. Saya Muhammad Fadil Syariah. Saya Ahmad Fajar Setiawan. Kali ini kami menjelaskan materi mengenai investasi, apa saja investasi, pengertiannya, dan jenis-jenisnya. Yang di antara lain ada properti, saham, emas, dan lain sebagainya. Terima kasih. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas investasi, teman-teman tahu nggak apa itu investasi? Jadi, investasi itu adalah kegiatan untuk menanamkan modal pada target tertentu untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah keuntungan-keuntungan apa sih bakal kita dapatkan saat kita melakukan investasi. Yang pertama itu adalah menyediakan pendapatan pasif, selanjutnya yaitu mengantisipasi inflasi dan meningkatkan nilai aset, selanjutnya itu mengurangi risiko dengan diversifikasi portofolio, dan yang terakhir adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan finansial. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa itu investasi dan apa saja sih keuntungan yang bakal kita dapat di investasi, selanjutnya adalah kita akan membahas apa saja instrumen investasi yang ada di dalamnya. Langsung aja, cus! Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, salah satu dari investasi tersebut dibagi menjadi properti. Nah, apa sih itu investasi properti? Nah, investasi properti itu adalah dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau return of investment dari properti itu sendiri. Apa saja jenis-jenisnya? Nah, salah satunya itu adalah komersil. Apa maksudnya? Jadi tujuan utama dari investasi properti itu adalah mendapatkan keuntungan dari bangunan-bangunan. Nah, jadi tidak hanya bangunan rumah saja, tapi juga bisa bangunan untuk kepentingan komersil. Contohnya apa saja? Gedung perkantoran, gedung sekolah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada residensial. Seperti namanya, jenis investasi properti ini merupakan investasi perumahan atau tempat tinggal, seperti kondominium, perumahan, dan apartemen. Nah, yang ketiga ada campuran. Yang dari investasi properti ini, dia merupakan campuran dari jenis properti pertama dan kedua, yaitu perumahan, residensial, dan komersil. Contohnya ruko, yaitu tempat yang bisa dijadikan pusat komersil ataupun perumahan tempat tinggal. Nah, membahas investasi properti, apa saja sih keuntungan yang bisa kita ambil dari investasi properti? Nah, investasi properti ini cocok untuk tabungan pada hari tua. Kenapa? Karena investasi properti memiliki risiko yang rendah, lalu harganya cenderung relatif naik setiap tahunnya dan memiliki nilai jual yang tinggi, serta investasi properti tidak dapat dipengaruhi oleh inflasi. Nah, contoh selanjutnya itu ada reksadana saham. Jadi, manajer investasi B menerbitkan reksadana saham bernama C. Investor D berinvestasi pada reksadana tersebut. Manajer investasi B menggunakan dana tersebut untuk membeli saham-saham dari berbagai perusahaan. Nah, kesimpulannya, reksadana memberikan alternatif investasi yang mudah untuk masyarakat permodalan, terutama nih yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk menghitung resiko investasi mereka sendiri. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh reksadana. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang. Jadi contohnya itu seorang manajer investasi A menerbitkan reksadana pasar uang bernama contoh B. Nah, selanjutnya investor C berinvestasi pada reksadana tersebut. Jadi manajer investasi A menggunakan dana tersebut untuk membeli obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 bulan atau 1 tahun. Nah, selanjutnya itu adalah saham. Saham itu adalah bagaimana cara kita untuk memiliki kepemilikan dari suatu perusahaan dan mendapatkan profit dari nilai pertumbuhan serta pembagian dividen dari perusahaan tersebut. Nah, cara kita untuk membeli saham pertama yaitu kita harus membuka rekening dulu di Bursa Efek. Lalu selanjutnya kita dapat membeli saham dari suatu perusahaan dan kita akan mendapatkan keuntungan dari saham tersebut. Tapi saham juga memiliki banyak keuntungan dan juga banyak kerugian, tergantung dari bagaimana nilai pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Investasi emas juga dianggap sebagai salah satu bentuk investasi yang menjanjikan serta memberikan keuntungan menarik untuk kalian. Jenis investasi ini merupakan pilihan investasi yang tengah naik daun di masa pandemi COVID-19. Satu contoh adalah yang kini terjadi di masa pandemi COVID-19, harga emas mengalami peningkatan yang signifikan.
Kini emas diburu sebagai alat investasi sehingga penting bagi kalian untuk mengetahui cara investasi emas. Menurut data dari Antam, akhir tahun 2018 emas Antam per gram dijual dengan kisaran harga 600 ribuan. Harga tersebut melambung tinggi di sepanjang tahun 2019. Per 4 Desember 2019, emas Antam dipatok dengan harga mencapai 753.000 per gramnya. Nah, untuk deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Sebenarnya deposito itu mirip dengan tabungan, cuman resikonya lebih rendah dibandingkan dengan tabungan biasa. Deposito kerap dipilih oleh investor pemula. Terus ada dua hal yang membedakan antara deposito dan tabungan, yakni tingkat bunga dan adanya waktu jatuh tempo. Contohnya, jika Anda membuka rekening deposito di HSBC, return yang bisa Anda dapatkan per tahun adalah 6,25% dan cashback hingga 100 juta rupiah, yang setara dengan total return hingga 7,25% untuk deposito rupiah. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang reksadana. Apa sih itu reksadana? Reksadana adalah wadah investasi yang memungkinkan masyarakat untuk menghimpun dana dan mengelolanya dalam bentuk portofolio efek seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Kemudian dana ini dikelola oleh manajer investasi profesional dan dapat diinvestasikan dalam berbagai jenis instrumen keuangan untuk meningkatkan pengembalian. Baik, demikianlah tugas dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.